Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, godaan lain yang sulit diatasi oleh seorang penghafal Al-Quran adalah ketika kebiasaannya memurojaah hafalan sambil melihat mushaf, atau yang sering kita sebut bin nazar, membuatnya tidak bisa memurojaah hafalannya kecuali dengan bantuan mushaf. Padahal sebenarnya dia hafal, hanya saja karena saking terbiasanya menggunakan mushaf, akhirnya setiap kali dia memurojaahnya tanpa mushaf, maka dia akan selalu diserang rasa was-was atau rasa ragu terhadap hafalannya sendiri. Yang lebih parah lagi adalah jika akhirnya dia selalu tidak bisa memurojaah hafalan jika tidak sedang membawa mushaf. Inilah sebenarnya salah satu di antara sebab pentingnya memurojaah hafalan Al-Quran di dalam sholat, sebagaimana saya kemukakan sebelumnya. Agar seorang penghafal tidak selalu punya rasa ketergantungan terhadap mushaf, walaupun memang ketergantungan terhadap mushaf sendiri adalah termasuk perkara yang sangat baik, karena memandang mushaf pun merupakan ibadah tersendiri di samping membacanya. Bahkan dia merupakan amalan yang selalu dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa banyak di antara para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak keluar rumah sehari pun tanpa terlebih dahulu membaca Al-Quran sambil memandang mushafnya. Meski demikian, bagi seorang penghafal Al-Quran, membaca Al-Quran dengan hafalan juga tidak kalah pentingnya dengan membacanya melalui mushaf. Sebab salah satu yang membedakan antara orang yang hafal Al-Quran dengan yang tidak adalah kemampuan dalam hal membaca tanpa mushaf, tanpa melihat tulisan dan ayat-ayatnya. Saya tidak mengatakan bahwa penghafal Al-Quran sama sekali tidak boleh membacanya dengan mushaf. Yang saya sarankan justru sebaliknya, penghafal Al-Quran bisa selalu istiqomah mempraktekkan kedua-duanya. Di satu kesempatan dia membacanya dengan mushaf, dan pada kesempatan lainnya dia juga harus bisa membacanya tanpa mushaf. Jangan sampai hanya mempraktekkan salah satu dari keduanya saja, karena masing-masing mengandung keutamaan yang berbeda-beda yang tidak boleh disia-siakan. Untuk Anda yang punya ketergantungan yang tinggi terhadap mushaf, ada banyak cara yang dapat Anda lakukan guna meminimalisir hal tersebut. Di antaranya, sebagaimana saya sebutkan di atas, yaitu dengan mengulang hafalan di dalam sholat. Mengingat di dalam sholat, biasanya seseorang akan mudah mengkonsentrasikan pikirannya, yang tentu saja sangat membantu dalam hal mengulang hafalan. Rutinkanlah mengulang di dalamnya walaupun hanya 1 atau 2 ayat saja. Anda juga bisa mengatasi ketergantungan tersebut dengan cara membuat jadwal rutin, memperdengarkan hafalan di hadapan orang lain atau setor hafalan, terutama sesama penghafal. Dalam hal kegiatan simak menyimak hafalan ini, Anda tidak perlu khawatir ketika ragu atau salah dalam membaca hafalan, sebab orang yang menyimak hafalan Anda itu sudah pasti akan mengoreksinya jika memang terjadi kesalahan. Jika di dalam sholat, kesalahan hafalan Anda tidak akan terdeteksi kecuali melalui ingatan Anda sendiri, sehingga menuntut Anda benar-benar lancar membaca hafalannya. Atau minimal sebelumnya Anda telah benar-benar menyiapkan hafalan tersebut. Maka tidak demikian dalam hal memperdengarkan hafalan Anda atau setor hafalan di hadapan orang lain, karena setiap kesalahan akan dapat Anda ketahui. Namun tentu saja jangan mentang-mentang setiap kesalahan akan diperbaiki, kemudian Anda tidak mempersiapkan hafalan Anda sebelum disetorkan kepada orang lain. Cara lainnya lagi yang bisa Anda praktekkan diantaranya dengan merekam hafalan sendiri, baik dalam bentuk audio maupun video.
Baru setelah Anda selesai merekamnya, maka Anda dapat mendengarkan dan memperhatikan apakah apa yang Anda baca itu sudah benar ataukah sebaliknya. Namun, cara ini memang terkesan ribet karena selain Anda harus merekamnya, Anda juga harus memutar kembali rekaman tersebut untuk dikoreksi. Tetapi, jika Anda benar-benar punya keinginan untuk dapat terlepas dari ketergantungan terhadap mushaf, cara apapun sebenarnya harus Anda lakukan jika memang Anda merasa cocok dengannya. Dan yang terpenting, tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah menghafal yang dibenarkan. Demikian video kali ini, walaupun hanya berbentuk audio, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe bagi yang belum, share seluas-luasnya, dan follow juga Instagram @sobatquranid. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.